Pak. Shalom. 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 It's good to be with you this morning. Sungguh senang bisa bersama dengan saudara itu untuk pagi hari ini. It's always good to be in the house of God. Sungguh senang yaitu bisa selalu ada di dalam rumah Tuhan. So I'm witnessing the second penyerahan anak today. Jadi hari ini yaitu saya menyaksikan yaitu 2 kali penyerahan anak. Amen. The first service I had penyerahan anak also. Yaitu tadi pagi jam 6 pun juga kita juga punya penyerahan anak. But this was a miracle because the women became pregnant after we ministered her. Jadi yang pertama ini luar biasa ya. Jadi ibunya ini hamil ya setelah kita layani mereka. Amen. After that, Lalu setelah itu when the child was born, waktu anaknya lahir, she wants me to name the child. lalu orang tuanya mau saya kasih nama anaknya. So I have to give a name. Jadi saya berikan anaknya So nama. they waited until I come back to get penyerahan anak. Lalu mereka tunggu yaitu sampai saya datang lagi yaitu untuk penyerahan anak. Because they say, I want you to lay hands on the child. Karena orang tuanya bilang saya mau bapak yang menumpangkan tangan untuk anak saya. But I've not seen the baby for a long time. Saya nggak ketemu dengan anaknya ini, bayinya And ini very cukup lama. amazing. Dan sangat luar When I biasa. carried the child, Ketika saya gendong anaknya, the child don't want to go back to the parents. anaknya nggak mau lagi balik sama orang tuanya. Hallelujah. Because the joy in the Spirit of God. Ya itu karena yaitu roh sukacita ya ini dalam Tuhannya. Hallelujah. So it was a joy Yaitu sukacita, to see another child. yaitu untuk melihat anak yang lain lagi, Amen. To be committed to God. yaitu untuk diserahkan juga kepada That child Tuhan. will grow only when you as church members will direct him. Bahwa anak itu hanya bisa bertumbuh kalau apa? Kalau semua kita ini yang adalah anggota jemaat ini juga sama-sama membantu. So in my church, if we want to penyerahan anak, Jadi kalau di gereja saya kalau ingin yaitu adanya penyerahan anak, the church members will have to take a vow. artinya apa? Bahwa anggota jemaat gereja harus bersama-sama angkat sumpah. You know what is a vow? Tahu angkat sumpahnya? That I also will be responsible to raise this child. Bahwa saya juga punya tanggung jawab untuk membesarkan anak ini dalam Because you're the Tuhan. body of Christ. Karena kan saudara kan tubuh Kristus. Not only the parents have the right over the child. Jadi bukan hanya yaitu orang tuanya aja yang memiliki hak penuh untuk anak itu. You also have a right to didik anaknya. Saudara juga memiliki hak untuk mendidik anak itu dalam jalan Tuhan. So that he will be raised in the kingdom of God. Supaya dia juga bisa dibesarkan dalam So kerajaan we are Allah. all responsible. Kita semua punya tanggung jawab. We cannot say itu that's only their children. Kita nggak bisa bilang ya biarin aja itu kan anak mereka. No. Nggak bisa. It is our children Itu juga anak kita. because of the same kingdom. Oleh karena apa? Kita ada di dalam kerajaan yang sama. Hallelujah. So people of God, Tuhan. we must have that oneness of feeling Bahwa kita harus memiliki yaitu perasaan kesatuan. that we are people of the kingdom. Bahwa kita ini adalah satu di dalam kerajaan. Hallelujah. So people of God, Jadi umat Tuhan, now that is important for us to dedicate the child. yaitu sangat penting untuk kita mendedikasikan anak kita. Now, what about the people who are born in a non-Christian home and then they what they call accept Christ? Bagaimana dengan anak yang lahir yaitu dari keluarga yang non-Kristen lalu mereka terima Tuhan Yesus? Do you still dedicate them to Christ? Kita masih dedikasikan nggak anak itu tuh kepada Tuhan? Yes. Iya. Every one of them Setiap anak-anak will have to be rededicated. harus didedikasikan kembali. Why? Kenapa? Because they grew up in a different spirit. Karena mereka akan bertumbuh yaitu di A dalam roh yang different berbeda, yaitu dunia yang berbeda. Now they come into the kingdom of God. Sekarang anak ini masuk ke dalam kerajaan They have Allah. to be transferred into the kingdom. Artinya mereka pun juga harus bisa dipindahkan ke dalam And you kerajaannya. have to rededicate them. Dan saudara harus bisa mendedikasikan dia kembali. Amen. For what? Untuk apa? So that they might grow in the knowledge of Christ. Supaya anak itu boleh bertumbuh yaitu di dalam yaitu pertumbuhan akan Kristus. Now I want to take you to scripture this morning Saya membawa saudara lihat ke dalam firman Tuhan untuk pagi hari ini. in Psalms 31 Yaitu di dalam Mazmur yaitu 31. and verse 19 and 20. Mazmur 31 yaitu ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Alkitab Indonesia ayat yang ke-20 dan 21. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan kau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka di dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka di dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Amen. Now people of God, Pak Tuhan, our pastor was asking me, so how many days have you been in Jakarta? jadi Pak Gembala saudara tanya, udah berapa hari ada di Jakarta? I say, I just came back last night. Saya bilang saya baru aja kembali semalam. From where? Dari mana? From Medan. Dari Medan. Medan 5 days. Kita pelayanan di Medan 5 hari. Went to Surabaya.
Lalu ke Surabaya, from Surabaya to Madura, dari Surabaya ke Madura, Madura to Probolinggo, Madura terus ke Probolinggo, to Probolinggo to Tretes, Probolinggo lalu ke Tretes, come back to Surabaya, kembali lagi ke Surabaya, to Balikpapan, lalu ke Balikpapan, from Balikpapan to Banjarmasin, lalu dari Balikpapan ke Banjarmasin, from Banjarmasin to Kuala Kapuas, lalu dari Banjarmasin masuk ke Kuala Kapuas, and came back only last night. dan baru aja kembali yaitu semalam. Hallelujah. Now people of God, Ma Tuhan, we have a little time to live. kita ini cuma punya waktu singkat untuk hidup, Very little time. sangat singkat, Give the best to God. dan berikan waktu itu yang terbaik untuk Tuhan. Amen. Why? Kenapa? Because when you give the best to God, then you will realize that the Bible is alive. Kalau saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan, baru saudara sadar bahwa Alkitab itu benar Then atau you nyata. can say, Baru saudara bisa oh, how berkata, great is your goodness, oh betapa besarnya yaitu kebaikanmu, which you have laid for those who fear you, yang telah engkau simpan untuk orang-orang yang takut which akan you have kau. prepared for those who trust in you. Terjemahan Alkitab Indonesianya agak berbeda ya. Harusnya dikatakan itu, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi yang takut akan kau, yang telah kau lakukan bagi yang berlindung padamu di hadapan manusia. Amen. Which you have prepared for those who trust in you. Harusnya terjemahnya katakan, oh betapa besarnya kebaikanmu yang telah engkau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan, yang telah kau persiapkan bagi orang bukan yang berlindung tapi percaya kepadamu. Amen. Trust in you. Percaya kepadamu In the presence of man. di hadapan manusia. So God wants to bless us in the presence of man. Bahwa Tuhan ingin memberkati hidup kita itu di hadapan manusia. Amen. In the presence of man. Di hadapan manusia. But in the presence of man, there will also be attacks from man. Tetapi kalau di hadapan manusia juga kita mendapat serangan dari You manusia. have problems among man. Kita memiliki problem yaitu So di God, antara what God manusia. will do? Jadi apa yang Tuhan akan You lakukan? shall hide him in the secret place Bahwa engkau lah yang akan menyembunyikan dia di tempat rahasia, of your presence yaitu dari hadiratmu, from the plots of man. dari persekongkolan yaitu orang-orang jahat. You shall keep them secretly in a pavilion Bahkan engkau yang menyembunyikan mereka di dalam yaitu pondokmu yang rahasia, from the stripes of tongues. dari perbantahan lidah. Now people of God, Pak Tuhan. we're going to see how God will bless our life. Jadi kita akan lihat itu bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupan Now I kita. believe as a Christian when you come, God want to bless your life. Saya yakin bahwa sebagai orang Kristen bahwa saudara ingin yaitu Tuhan memberkati kehidupan Amen. As a saudara. Christian, Sebagai orang one of Kristen, the things we learn salah satu hal yang kita pelajari that our God blesses. bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati. Hallelujah. You don't go, sometimes you don't look for the blessing, but God gives you the blessing. Kadang-kadang kita bukan yang mencari berkat, tapi berkatnya mendatangi kehidupan Amen. kita. So people of God, Jadi umat Tuhan, there are spiritual blessing, there are material blessing. ada yang namanya berkat yaitu secara rohani, ada berkat yaitu secara So materi. which comes first then? Yang mana yang datang terlebih dahulu? It is the spiritual blessing Yaitu comes first. berkat secara rohani. So you must remember, Jadi saudara harus ingat, every good gift come from the Father of heaven. amin, bahwa segala pemberian yang baik dan segala anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa James segala terang. 1:17 says, Yaitu Yakobus 1 ayat 17 katakan, Ah. segala pemberian yang baik dan segala anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa segala terang, dan padanya tidak ada bayangan karena pertukaran. So, how does the goodness come to you now? Bagaimana kebaikan Tuhan itu bisa turun He ke dalam comes kehidupanmu? like a light. Datangnya itu bagaikan cahaya So atau people of God, terang. Ma Tuhan, the first blessing berkat yang pertama will come as a light. itu datangnya bagaikan terang. Second blessing Berkat yang kedua will come as a light inside you. yaitu akan datang yaitu sebagaikan terang yang masuk ke dalam dirimu. One blessing come from heaven, Yang satu datangnya dari surga, another blessing come from the earth. yang satunya datangnya dari bumi. How does the blessing that come from the earth? Bagaimana yaitu dengan berkat yang datangnya dari In bumi. Psalms 119 verse 130, Di dalam kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-130 katakan, he says, bila tersingkap firman-Mu memberi terang dan memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. now that's not quite a right Ini translation. pun juga terjemahannya juga kurang tepat. The entrance of your word brings light and makes the simple wise. Bukan dikatakan bila tersingkap firman-Mu memberi terang, tapi dikatakan masuknya firman Tuhan itulah yang membawa terang kepadamu dan menjadikan orang yang sederhana berhikmat. Amen. That means, Artinya, first blessing, berkat yang pertama dari sederhana you must become hikmat. yaitu dari orang yang biasa-biasa saudara harus jadi orang berhikmat. Now, when you become a person who becomes simple, when the light comes, he makes the simple become wise. Pada waktu yaitu terang ini masuk dikatakan yaitu orang yang sederhana aja bisa jadi berhikmat. Amen. That means, Artinya, the first blessing, berkat yang pertama, blessing cannot come if you do not have wisdom. berkat itu nggak mungkin datang dalam hidup kita kalau kita nggak punya hikmat. Am I right, Pak? Benar nggak Pak? Do you need what you call wisdom to run a business? Kita kalau yang namanya mau berbisnis perlu hikmat nggak? Amen.
So people of God. Jadi umat So what Tuhan. does God give now? Apa yang Tuhan berikan? In the book of Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Di dalam yaitu kitab Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-26 katakan, The Bible says God gives Alkitab three katakan things. Tuhan memberikan 3 hal. Karena kepada orang yang dikenalnya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenal Allah. Amen. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. So two kinds of people, yeah? Jadi ada 2 jenis One orang. kind of people receive blessing from God. Yang satunya adalah orang menerima berkat dari The Tuhan. second group of people try to find blessing on their own. Dan yang kategori kedua ini adalah orang yang coba untuk mencari berkat dengan cara dia How? sendiri. Bagaimana? They work and they work and they work and they work and they work. Mereka kerja. Amen. Pokoknya from morning to night. Dari pagi hingga malam. Amen. You work and work and work. Saudara kerja. You work, you come and buka toko when the sun is down. When sun has not come up, you close toko when the sun is not there. Saudara yang namanya bisa buka toko dari matahari belum terbit sampai nanti tutup lagi sampai matahari udah terbenam. Jadi dia nggak lihat matahari. Matahari juga saudara nggak lihat. Karena dia hidup dalam kegelapan. Halo? How? Bagaimana? Because they work. Karena mereka They kerja. work. Kerja. Now people have got Ma, Tuhan. blessing does not only come to the Christian. Bahwa berkat itu bukan hanya sebenarnya untuk orang Kristen aja. Because anyone who work hard will receive the blessing. Karena memang prinsipnya siapapun kalau kerja keras hidupnya bisa diberkati. Amen. Haleluya. Yang nggak diberkati orang yang malas. Orang yang nggak bisa diberkati ya orang malas. Yang nggak punya disiplin. Yang nggak punya disiplin. Now people have got Ma, Tuhan. that people cannot be blessed. Orang seperti itu nggak bisa diberkati. But he says here, Tetapi dikatakan God di gives sini 3 blessings. bahwa Tuhan memberikan 3 You don't berkatnya. ask for it. Kita nggak minta. You don't ask for Kita it. nggak minta. And he gives to whom? Tuhan memberikan The kepada siapa? people who will be pleasing to him. Yaitu orang yang hidupnya menyenangkan buat Tuhan. Now people have got, Ma, Tuhan. before God bless Abraham, Sebelum Allah memberkati Abraham, God said to Abraham, Allah berkata pada Abraham, Abraham, I want to bless you. aku mau memberkatimu. But how do you must be now? Kamu harusnya gimana? You need to walk before me as a righteous Yaitu man. kamu harus berjalan di hadapanku dulu sebagai orang apa yang nggak bisa disalahin. Amen. Genesis chapter 17 verse 1. Yaitu dikatakan di dalam Kejadian yaitu 17 yaitu ayatnya yang pertama katakan. He says, Kejadian 17 ayat pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amen. What did God say? Apa yang Tuhan bilang? Walk before me as a blameless man. Yaitu berjalanlah di hadapanku sebagai orang yang nggak bisa So how do disalahin. you please God then? Bagaimana saudara bisa menyenangkan When Tuhan? how do you please God? Bagaimana saudara menyenangkan When your Tuhan? walk before God is blameless. Pada waktu yaitu jalanmu di hadapan Tuhan itu nggak bisa disalahin lagi. Amen. We were in Kuala Kapuas. Kami berada yaitu di Kuala Kapuas. I was told in the church in Kuala Kapuas, almost more than a half of the members are what they call working in the government. Bahwa saya diberitahukan oleh gembalanya bahwa hampir yaitu lebih dari 50% anggota jemaatnya itu adalah apa? Pegawai negeri. Amen. Pegawai negeri. Amen. Now people have got Ma, Tuhan. very important people. Orang yang sebenarnya sangat penting. But they corrupted. Tapi ya hidupnya ya begitu bobrok, korupsi. Amen. They always terima korupsi. Mereka selalu terima korupsi. So I say, how can God bless your life? Jadi saya tanya bagaimana Tuhan bisa berkati kehidupanmu? Amen. Because God say, the Bible says, walk before me blameless. Karena memang Alkitab katakan berjalanlah di hadapanku dengan tidak bisa disalahkan. Amen. You should not have what they call blamelessness in your life. Kamu tidak boleh memiliki yaitu kesalahan orang tuh bisa So tunjuk. you are pegawai negeri. Kalau kamu adalah pegawai negeri, Now how come you terima sogok? kok bagaimana kamu bisa terima sogok? Huh? Some people say, ya kalau nggak bagaimana nggak bisa terima karena dikasih. Beberapa orang bilang, ya gimana nggak terima Pak, orang kita dikasih. Amen. Siapa yang kasih? Yang kasih siapa? Kalau nggak diminta siapa kasih? Amen. You play double way, ya? Ya dua-duanya. As a Christian, Sebagai orang do Kristen, you still sogok? saudara masih praktekkan sogok gak? Do you still? Masih gak? And you come to church say God bless you? Lalu saudara datang ke gereja, lalu saudara bilang Tuhan berkati hidup You're a saya. liar. Pembohong aja. Why? Kenapa? Because this God tell Abraham, Karena Allah katakan pada Abraham, walk before me. berjalan dulu di hadapanku. Now people have got Ma, Tuhan, 3 ways to walk before yaitu God. 3 cara untuk berjalan dengan Tuhan. One, Yang pertama, you walk after God. yaitu saudara itu jalan ikutin Tuhan. Amen. Paul said, Paulus as I katakan, walk in the footsteps of Jesus, sebagaimana aku berjalan yaitu di dalam jejak kakinya walk Kristus, after my footsteps. berjalanlah mengikuti jejak So kakiku. one is you walk behind Jesus, Artinya apa? Pertama saudara jalan ikutin Yesus. and when you begin to become faithful to Him, Lalu kalau saudara udah semakin setia then dengan you Tuhan, walk with Jesus. lalu nanti saudara berjalan berbarengan dengan Yesus. Because the Bible says, Karena Alkitab katakan, Enoch walked with God for 365 years. Henok berjalan dengan Allah itu selama 360 tahun. 365 years. 365 tahun. He walked with God. Dia berjalan dengan Allah. So I asked God one day, Saya tanya kepada Tuhan satu hari, if Enoch walked with you for 365 kalau years, Henok berjalan denganmu selama 365 how long tahun, do you want me to walk with engkau you? ingin aku berjalan
berjalan denganmu berapa lama? You know what was the answer? Saudara tahu jawabannya apa? 365 days. 365 hari. Amen. Enoch 365 years. Henok 365 tahun. But God said, Tapi Tuhan bilang, you need to walk with me engkau 365 perlu days. berjalan dengan aku 365 Meaning? hari. Artinya, Every day. tiap hari, Every day. tiap hari, In your actions, in your thoughts, in your behavior, in your every aspect of your life. yaitu di dalam kelakuanmu, di dalam pemikiranmu, di dalam setiap tingkah lakumu, dan di setiap yaitu perilakumu. In your business, Di dalam in the bisnismu, conduct of your life, di dalam kelakuan hidupmu, must be in Christ. harus ada dalam Kristus. Now people of God, Nah, Tuhan. that means you're walking with Christ now. Artinya saudara jalan dengan Kristus. After walking with Christ for 24 years, Setelah yaitu Abram berjalan dengan Kristus, dengan Allah selama 24 tahun. because in Genesis 17:1, Karena di dalam Kejadian 17 ayat from 1, Genesis 12:1, dari Kejadian 12 ayat 1, is 24 years. dari Kejadian 12 ayat 1 ke Kejadian 17 ayat 1 itu kan jaraknya 24 tahun. He was following behind Christ. Dia ikutin dulu Kristus dari Now belakang. you walk before Christ. Lalu dia jalan yaitu di With hadapan Christ. Kristus bersama dengan Kristus. And now God says, Abraham, I want to bless your life. Lalu sekarang Allah katakan, aku ingin memberkati kehidupanmu. And the Bible says, Dan Alkitab if you katakan, watch carefully, perhatikan, now in chapter 12 verse 1, kalau di dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama, and he will say here, bahwa dikatakan di dalam yaitu Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan so the kepadamu. word is, Jadi kalimat itu dikatakan, Tuhan, what? berfirmanlah Allah kepada Abram. God spoke to him, Artinya apa? Allah berfirman audible. spoke to him. Audible. But in chapter 15 verse 1, Di dalam yaitu Kejadian 15 ayatnya yang pertama. now that is 13 years later. Ini jaraknya dari Kejadian 12 itu tuh 13-an tahun. Now what he said? Apa yang dikatakan? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Now, why God didn't bicara now? Kenapa kok di dalam Kejadian 15 Tuhan nggak bisa bicara audible lagi? But now, it comes in a vision. Kenapa firman Tuhan datangnya dalam bentuk The word penglihatan? of God came in a vision. Yaitu firman Tuhan datang dalam bentuk That penglihatan. means Artinya the word of God came as a picture. bahwa firman Tuhan itu datang dalam bentuk God gambaran. cannot speak to him now. Tuhan nggak bisa bicara pada Abram lagi. Why God doesn't speak to him? Kenapa Tuhan nggak bisa bicara sama dia? Because the next verse say, Karena kalimat berikutnya katakan, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Amen. Why? Kenapa? Because Abraham was in fear. Karena Abram juga udah ketakutan. Do you have fear in your life? Saudara punya nggak rasa takut dalam hidupmu? Ada ya? Ada ya Pak? Ada enggak? Hanya Bapak di depan aja terus begini. Amin. Haleluya. Bapak ibu ini ya, mereka bukan dengar firman, mereka sedut firman. Haleluya. Amin. Nah, people of God, do you fear? Punya rasa takut gak? Ada ya Pak? Satu? Banyak. Haleluya. I have news for you. Saya punya kabar buat When you saudara. fear, God cannot speak to you. Kalau yang namanya saudara udah punya rasa takut, apapun takutnya, mana mungkin Tuhan bisa bicara sama? Today everybody say, Tuhan bicara dengan saya. Zaman sekarang gampang aja orang Kristen bilang Tuhan bicara sama saya. Haleluya. Now people of God. Ma Tuhan. Genesis chapter 12 to Genesis 15. Dari Kejadian 12 sampai Kejadian 15, 13 years. itu 13 God tahun. did not speak to Abraham for 13 years. Tuhan tidak berbicara kepada Abraham selama 13 tahun. Amen. Now people of God. Ma Tuhan. Why? Kenapa? When God give you a word, God want to see whether you obey God. Kenapa? Karena kalau Tuhan udah memberikan nubuatan kepadamu, Tuhan lihat dulu bagian kamu setia Will apa you enggak. obey first? Kamu mau taatin dulu God will gak? just keep quiet. Ya Tuhan diam aja. God want to see. Tuhan mau lihat Will dulu. you be faithful to me? Kamu mau setia gak padaku? Will you be truthful to me? Mau gak jujur dengan Will you obey me? Mau gak taatin aku? Will you walk with me? Mau gak jalan dengan aku? Now God waited. Tuhan tunggu 13 years. 13 tahun. In 13 years, Abraham is worried. Dalam waktu 13 tahun, Abraham juga Why? khawatir. Kenapa? God has not spoken to him. Kenapa? Selama 13 tahun itu Tuhan gak bicara lagi sama dia. And the promise has not come to pass. Dan janji yang dikatakan Kejadian 12 ayat 2 dan 3 belum lagi his heart digenapi. now is very unrestful. Hatinya kan jadi gelisah. Is this true? Ini benar gak nih? Is this true? Ikut Tuhan ini benar gak? Ini Kristen, ini benar ya? Jadi orang Kristen benar gak? Alkitab ini benar ya? Alkitab yang kita baca benar gak? Have you thought about like that? Pernah gak saudara kepikir seperti itu? Enggak. Maybe because you don't read the Bible ya? Ya jangan-jangan saudara gak berpikir karena Alkitab gak pernah dibaca. Amen. Now I had many doubts like that. Saya juga punya banyak keraguan. Oh, many times. Yaitu berkali-kali. I asked myself, is this Jesus real? Saya juga tanya sama diri saya, ikut Yesus ini beneran atau enggak? Is this Jesus real? Yesus ini bener gak? Or is it some rakayasa? Atau cuma rekayasa aja? You know because why? Kenapa? One day I watched this movie called The Gospel According to the Barnabas. Kenapa? Karena suatu hari saya nonton yaitu film, yaitu dikatakan Injil menurut Barnabas. Pernah dengar Pak? Nah, this is where the Muslims always tell you.
Karena apa? Ini yang selalu dikutip oleh orang Muslim. Have you read the book, the Gospel according to Barnabas? Dia biasanya tuh suka mancing kita tanya, kamu baca Injil nggak yang menurut Barnabas? Amen. What is the Gospel according to Barnabas? Kalau Injil menurut Barnabas itu apa? According to the Gospel, that Jesus got married to Maria Magdalena. Bahwa menurut Injilnya Barnabas itu dikatakan Yesus itu dikatakan kawin dengan Maria And he's got Magdalena. many children. Dan dia punya banyak anak. So one day when Saul of Tarsus or the Apostle Paul was preaching about the Jesus who was born, who died and rose again. Jadi ketika yaitu Rasul Paulus sedang memberitakan yaitu Injil tentang Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. After all the people left, Ketika semua orang yaitu pergi, Jesus went and caught him by the collar. lalu di film itu dilihatin yaitu Yesus itu pegang bajunya So Paulus. why are you talking about me? Lalu dia bertanya, kenapa kamu ngomongin aku? I am here in this world. Aku ini Yesus, ini aku masih di I have dunia. my wife and I have children. Aku punya yaitu istri dan anak-anak. How can you say that I die and rose again? Bagaimana bisa kamu berkata aku udah mati dan bangkit lagi? That is why the Muslims say Jesus never died. Oleh karena itu menurut orang Muslim Yesus nggak mati. Hallelujah. So people of God, Ma Tuhan. after seeing the what they call Gospel according to Barnabas, Setelah saya nonton film itu yaitu Injil menurut I begin Barnabas, to ask, saya bertanya, ini benar atau enggak? Hallelujah. Why? Because they said Jesus got a wife and children. karena apa? Karena di film itu kan bilang Yesus punya istri dan anak. Wait, I became confused. Saya jadi bingung. Because I was just a new Christian. Karena Kan? waktu itu kan saya baru jadi orang Kristen. Oh, I had to really search and search and search. Saya harus benar-benar yaitu selidiki. So people of God, Ah, Tuhan. when you have fear in your heart, Kalau saudara punya rasa takut When di you dalam have doubt hatimu, in your kalau heart, saudara punya keraguan when you dalam have hatimu, anxiety in your kalau heart, saudara punya kecemasan dalam hatimu, this God cannot speak to maka you. Tuhan tidak akan pernah bisa bicara padamu. God called Abraham. Allah memanggil He's the Abraham. one who called. Allah kok yang panggil. Amen. He came. Allah panggil dia datang. He came. Dia He datang. was obedient. Abraham But ikutin. 13 years God did not speak to him. Tapi 13 tahun juga Allah diamin dia. And now in chapter 15 verse 1, Lalu di dalam Kejadian 15 ayat 1, yeah, the Bible says, Alkitab katakan, God said to Abraham, yaitu Allah berkata kepada Abraham, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Amen. What is that? Apa? First word is, Yaitu perkataan I yang pertama, am your shield. bahwa aku ini perisaimu. In order for you to be blessed, Untuk hidup kamu bisa you diberkati, need a shield. kamu butuh perisai. Why? Kenapa? Because you need a protection that the devil will not steal your blessing. Kenapa? Karena saudara butuh dulu perlindungan supaya berkat yang kamu milikin nggak bisa diambil si I iblis. am your shield. Makanya Allah katakan, akulah I am your perisaimu, protector. akulah perlindunganmu. And then he says, Lalu dikatakan lagi, upah kamu. Amen. When do you get upah? kapan kita dapat upah? After you finish your job. Kan kalau kita udah selesaiin tugas. Am I right? Benar gak? That means God is saying, Artinya Tuhan Abraham, bilang, Abraham, you have only completed 13 years. kamu nih baru aja nih setengah jalan 13 tahun. You have not finished your journey. Kamu belum lagi menyelesaikan I perjalananmu. am your reward. Aku ini adalah, kalau Indonesianya beda terjemahannya, bukan dikatakan upahmu akan sangat besar. Tapi di situ Allah katakan, akulah upahmu yang besar. I am your reward. Allah katakan, akulah upahmu yang I besar. am your reward. Akulah upahmu. Now people of God, Ma Tuhan. so why are you serving God? Jadi, kenapa saudara melayani Why Tuhan? are you living in God? Kenapa saudara hidup dalam Why Tuhan? you want to serve Him? Kenapa saudara Because you ingin have a melayani? upah. Karena saudara punya upah. Hallelujah. You have a reward. Kita punya upah. And then God said, I am your reward. Akulah upahmu. Now people of God, Ma Tuhan. remember this. Ingat ini. When you fear, God cannot speak to you. Kalau saudara punya rasa takut, Tuhan udah gak Now bisa I bicara don't know padamu. when you pray, God will answer you. Saya tidak tahu atau saya nggak yakin waktu saudara doa Tuhan bisa jawab But I apa know enggak. one thing. Tapi saya cuma tahu satu hal. Whatever you fear will happen. Apapun yang saudara takutin itu akan datengin kehidupanmu. Job chapter 3 verse 25. Karena dikatakan yaitu di dalam yaitu Ayub 3 ayatnya yang ke-25 katakan. He says, Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. kok nggak ada orang sih? Serius banget Pak hari ini. Haleluya. So what you pray? Apa yang saudara doakan? I don't know whether God will give you. Saya tidak tahu apakah Tuhan bisa kasih kepadamu. But I know one thing. Tetapi saya tahu satu hal. When you fear, Kalau kita udah takut, it will happen. apapun yang kita takutin, Do you itu yang fear that terjadi. you might get cancer? Kita ketakutan nggak? Nanti suatu saat kena sakit kanker. Pasti kena. Kalau saudara udah ketakutan gitu, ya sakitlah saudara. Pasti.
Amen. You fear that your wife will run away? Saudara takut kalau istrimu kabur? Why? It will happen. Suatu saat dia akan You kabur. will. Are you scared your husband will run away? Saudara takut suamimu It will kabur? happen. Dia akan kabur. Are you scared your business will not last long time? Apakah saudara takut yaitu bisnismu nggak berjalan It will lama? happen. Itu akan That terjadi. means the Artinya fear is the spirit of the devil. bahwa takut itu adalah roh yang berasal dari setan. It's from the Satan. Dari setan. Satan put the fear in your heart. Setanlah yang menaruh roh takut itu And dalam then you dirimu. begin to speak. Lalu dia mulai berbicara. Remember, Ingat. he put the word in your heart. Dia cukup tabur aja How perkataan does it dalam hatimu. work? Bagaimana cara kerjanya? It comes into your mind first. Kan datang dulu ke dalam pikiranmu. You think about it. Nanti kita pikirin And then ngomongannya. you think about it and confirm about it. Lalu kalau kita udah pikirin, kita yakinin. And then you put in your heart. Lalu kita simpan dalam hati. And then you speak. Lalu apa? Kan dari dalam hati kita ngomongin. Now then what happens the Bible say? Apa yang terjadi? Alkitab Life katakan and death is in the power of the tongue. bahwa hidup mati kita itu ada di dalam kuasa lidah. And how does the tongue speak? Bagaimana lidah ini bisa From the berkata-kata? abundance of the heart. Yaitu dari kelimpahan hati kita. So the devil put in your mind. Jadi iblis yang taruh di dalam After pikiranmu. you think and you conclude and say yes, it goes to your heart. Satu kata aja cukup. Saudara pikirin terus, lama-lama kesimpan di hati. Amen. And then Lalu without intention you talk about it. tanpa sengaja, yaitu itu terucap oleh mulutmu sendiri. Amen. Now people of God, Teman-teman. have you met husband and wife that fight and say, I want to divorce you? Pernah nggak saudara kalau dengar suami istri, yaitu kalau berantem aja tuh pasti kata cerai itu suka keluar. Keluar nggak? Keluar nggak? Look, watch carefully ya. Perhatikan ya, Now Muslims can cerai. orang muslim bisa cerai. How? Bagaimana? Talak 3. Mereka cukup kok kasih aja talak 3 kali. Talak 1, talak 2, talak 3. Meaning, if you have said 3 times aku cerai you, it's already cerai. Karena apa? Buat orang muslim, sekali kamu ngomong yang namanya kata cerai sekali, itu udah talak 1. Amen. And then second time. Lalu kalau ngomong lagi, berantem lagi, ribut lagi, cerai lagi, Talak 2. 2. And the third time. Kali ketiga, Talak 3. talak 3. Kalau talak 3 ditolak 3. Artinya kalau udah talak 3, si suami yang namanya tanpa hukum pun dia resmi boleh ceraikan suami Amen. That istrinya. means, Artinya how many times you say that in your wife? berapa kali yaitu saudara ngomongin ke istrimu? How many times you say, aduh mati saya? Berapa kali juga dari mulut ini keluar, aduh mati deh How gua. many times you say in a year? Berapa kali In a setahun day. saudara ngomongin, satu hari In a sekali, berapa week. kali dalam waktu In a seminggu, month. dalam waktu Do sebulan. you know that you're cursing yourself? Kalau saudara ngomongin yang negatif, sama aja saudara kutukin dirimu sendiri. And then you tell your children, goblok. Lalu kalau kita ngomelin anak, Oh, bego bodoh. lu, tolol lu. What are you doing? Apa sih yang You're kita cursing lakukan? them. Sama aja kita kutukin anak Because life sendiri. and death is in the power of the tongue. Karena memang ya itu, hidup dan mati itu ada di dalam kuasa lidah. So you need to be careful. Kita harus hati-hati. You need to be careful. Kita harus hati-hati. Now Abraham was thinking and thinking and thinking. He begins now to be fearful. Yaitu Abraham terus pikirin, lama-lama ketakutan He juga. was scared. Dia takut. And that's why God said, Oleh karena itu Allah the katakan, Bible says, Alkitab God catat, appeared in a vision. yaitu Allah hanya bisa berfirman kepada Abraham dalam He penglihatan. cannot speak to him now. Kenapa? Allah nggak bisa bicara audible He cannot lagi. speak to him. Allah nggak bisa bicara Why? audible. Kenapa? Because the spirit of the devil is inside. Kenapa? Karena roh si setan ada di dalam Abraham. Kok sunyi banget, Pak? Haleluya. Now people of God, Tuhan. be careful ya. Hati-hati. Change your attitude. Kita ubah sikap You kita. want your life to be successful? Saudara mau hidupmu sukses? You must make sure that you walk in the success of God. Yaitu saudara juga harus yakinkan, yaitu saudara berjalan Now di dalam after that, kesuksesan Abraham became Tuhan. excited. Lalu setelah itu Abraham He jadi walked with semangat. God again. Dia jalan lagi dengan Tuhan. And then he waited another 11 to 12 years. Lalu dia tunggu lagi yaitu 11-12 tahun. And then in chapter 17 verse 1, Lalu di dalam yaitu Kejadian 17 yaitu ayatnya yang pertama. he says, Dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Amen. Watch berfirman that kepadanya. word. Watch Saudara that. perhatikan. watch that word. Saudara perhatikan. In chapter 12, Kalau di dalam Kejadian 12 God spoke. Allah berfirman audible. Chapter 15, Kejadian 15 in the vision. Allah berfirman dalam penglihatan. Now, Sekarang the Lord came down Allah sendiri yang turun and stood before dan Abraham. menampakkan diri di hadapan Abraham. Luar biasa ya. Amen. Can you imagine that? Saudara bayangin, The Lord appeared Allah yang menampakkan diri and said to Abraham, dan berkata pada Abraham, I am an almighty God. Aku ini adalah Allah yang Maha Kuasa. I am El Shaddai. Akulah El Shaddai. El Shaddai El Shaddai means artinya I am an all-sufficient God. bahwa aku ini adalah Allah yang berkecukupan. Meaning, Abraham, from this day onwards, your life will not have any lack. Artinya bahwa Abraham mulai dari hari ini dan seterusnya hidupmu tidak akan mengalami kekurangan. That means Artinya, the life of Abraham Bahwa kehidupan from Abraham chapter 17, dari Kejadian he 17 never asked God anymore for blessing. dia nggak berdoa lagi minta berkat lagi sama Tuhan. No more. Nggak lagi. No more ask for God. Nggak minta lagi sama Tuhan. God was giving and giving and giving. Kenapa? Karena Allah sendiri yang terus kasihin ke Abraham, Why? Kenapa? Because it's gone through the period. Karena memang yaitu Abraham itu udah melalui
proses And God saw the faithfulness of dan di Abraham. dalam proses itu Allah lihat kesetiaan Abraham. After that, Abraham never asked for blessing anymore. Dan setelah itu Abraham tidak pernah meminta berkat lagi. Now is God's responsibility now. Sekarang tanggung jawabnya Allah. Ini kenapa Pak? Mic-nya dikurangin ya. Saya berteriak ya. Sakit kuping ya. Nggak apa-apa. Because I cannot hear myself. Hallelujah. Now people of God. Tuhan. So that means Artinya God will, Abraham stopped asking. Abraham itu berhenti meminta. But God started giving him more and more and more. Tetapi Allah yang mulai memberikan kepada Abraham yaitu lebih dan lebih And lagi. that's what we read in the Ecclesiastes 2:26. Dan itulah yang kita baca itu di dalam kitab Pengkhotbah 2 What ayatnya does God yang give ke-26. us? Apa sih yang Tuhan berikan buat kita? Wisdom, Hikmat, knowledge, pengetahuan, and joy. dan kesukaan. Amen. What? Kenapa? You don't ask. Kita nggak minta. So when will actually God give you that? Jadi kapan sebenarnya Tuhan memberikan ini? Amen. When does actually He give you that? Kapan sebenarnya Tuhan kasih kepadamu? Now why do you need wisdom? Kenapa sih kita perlu hikmat? Now can you do business without wisdom? Bisa nggak kita berbisnis tanpa berhikmat? Amen. So in the church, do you need wisdom? Di dalam gereja pun kita perlu hikmat nggak? Every time in the church we say, harus kita berhikmat. Setiap kali kalau di gereja kita selalu bilang berhikmat dong. Am I right? Benar Now nggak? people have got. Ma Tuhan? Now, but which hikmat? Hikmat yang mana? Because the Bible tells me there are four kinds of wisdom. Karena Alkitab berkata yaitu ada 4 jenis hikmat. 4 kinds of wisdom. Yaitu 4 jenis Not hikmat. one. Bukan hanya satu. Which one do you operate? Yang mana yang saudara jalankan? But you ask me that you're talking about 4. Which is the 4? Ya, mungkin Pak Pendeta ngomong 4, mana aja 4. Amen. Now people have got. Ma Tuhan? James chapter 3 verse 15. Yaitu di dalam, yaitu Yakobus, yaitu 3, yaitu ayatnya yang ke-15. He says. Dikatakan Yakobus 3 ayat 15. Ah. Itu bukanlah hikmat yang datangnya dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Amen. So that means Artinya, that's what you call sensual wisdom, itulah yang disebut yaitu apa? Hikmat nafsu manusia, worldly wisdom, hikmat dunia, and godly and demonic wisdom. dan hikmat dari setan-setan. 3 kinds of wisdom. Ini 3 jenis hikmat, Sensual, yaitu nafsu manusia, worldly, duniawi, demonic. dan Now, setan-setan. if you want to ask yourself, what wisdom do you have? Jadi kalau saudara mau tanya sama dirimu sendiri, hikmat apa nih yang saya punya? What wisdom do I use? Hikmat apa yang saudara pakai? What wisdom am I doing? Hikmat apa yang saya lakukan? Now people have got. Ma Tuhan, That means Artinya? we need to ask. kita perlu bertanya, Which wisdom do I have? hikmat apa yang saya punya? That means God says, I will give wisdom first. Allah katakan bahwa aku akan memberikan hikmat terlebih dahulu. Now people have got. Ma Tuhan, In the world, do you receive knowledge first and wisdom, or wisdom first and knowledge? kalau di dalam dunia kita punya pengetahuan dulu baru punya hikmat, atau kita punya hikmat dulu baru punya pengetahuan? Yang mana dulu? Amen? Apa? Pengetahuan kan? Knowledge first. Pengetahuan dulu You kan? get knowledge, you accumulate, then you get wisdom. Kan kita punya pengetahuan, kita kumpulin pengetahuan, makin lama makin tua baru dibilang berhikmat. Now, when you go to see a doctor, Kalau saudara pergi ke dokter, do you go to a doctor newly graduated? saudara mau nggak datengin dokter yang baru lulus? Nggak mau ya Pak? Nggak mau kan? Kan kenapa Pak? Dokter juga kan? Kalau dilihat dari profesinya kan dua-duanya dokter. Kurang pengalaman. Kenapa? Mungkin kurang pengalaman. Amen. Meaning, Artinya less wisdom. kurang hikmat. That means, Artinya after you become long time, nanti setelah dia yaitu praktek lama, like Satya Nagara. ya seperti dokter Satya Negara. Am I right? Benar nggak? Very old timer. Ya dia itu kan dokter yang boleh bilang senior. Amen. Can you imagine that? Bayangin, So senior. begitu You look seniornya. at the patient, ini is a problemnya. Dia kalau lihat mungkin pasiennya, kalau kita tinggal sebut gejalanya ini aja dia udah tahu. He knows it straight away. Dia udah tahu That langsung. means so many years. Artinya apa? Pengalaman yang dikumpulin So bertahun-tahun. people of God, Ma Tuhan, God said, Tuhan bilang, He will give you wisdom. Tuhan first. akan memberikan kita hikmat terlebih dahulu. What does that mean? Maksudnya apa? He is giving you time to you. Artinya apa? Tuhan itu tuh memberikan kita apa? Waktunya itu jadi diperpendek lagi. Amen. What others can do it in 15 years, you do it in 1 year. Bahwa apa yang dilakukan orang dunia, dia mesti kumpulin pengetahuannya mungkin 15-20 tahun. Buat kita dalam 1 hari Tuhan bisa kasih. Luar biasa kan? Amen. Can you see that? Saudara lihat So ini. many people think, wisdom untuk apa ya? Jadi banyak orang anggap enteng. Hikmat buat apa sih? Because you need wisdom to live. Karena memang kita butuh hikmat untuk menjalani In kehidupan. doing your business. Di dalam kita berbisnis. Raising a family. Di dalam membesarkan And keluarga everything kita. in this world. Dan di dalam apapun di dunia ini. You need wisdom. Kita perlu hikmat. Hallelujah. Now people of God, Ma Tuhan. that's why I said Jokowi had many wisdom. Oleh karena itu saya bilang Jokowi itu hikmatnya banyak. Amen. For example, Sebagai contoh. when the Kapolri was taken, was supposed to be named. Pada waktu yaitu nama calon Kapolri sebelumnya itu kan udah ditentukan. Amen. Went to DPR. Dimasukin ke DPR. Amen. Everybody making noise. Semua orang ribut-ribut. He doesn't make noise. Dia diam aja. Because itu pesanan dari
from his boss. Ya, karena memang ada pesan sponsor dari Siapa partainya dia. yang nggak tahu kan? Siapa sih kita yang nggak tahu? Now look at his wisdom, ya. Coba lihat hikmatnya He dia. just keep quiet. Dia diamin aja. Then the people begin to shout, KPK come in, and then they say, no, he cannot be. Iya kan? Jokowi itu diamin dulu sampai apa? Dia pintar sampai rakyat sendiri yang protes. KPK udah lapor, dia udah nggak bisa apa-apa kan, dia bilang rakyat kok yang minta. Amen. So, Jadi that's wisdom. itu hikmatnya dia. Now people have got, Tuan. that's called wisdom. Itu hikmat. That's why we pray for leaders to have wisdom. Kan kita selalu orang Kristen berdoa kan, Tuhan berikan kita pemimpin bangsa yang punya hikmat takut akan Tuhan. Amen. Now people have got. Tuan. So how do you get wisdom then? Bagaimana saudara bisa dapetin hikmat? Oh, read the Bible, read the Bible, read the Bible, read the Bible. Baca Alkitab terus, baca Alkitab, baca Alkitab. Firmannya penuh, Firmannya sih penuh. tapi belum masuk ke sini. Firmannya kalau penuh di sini tapi belum masuk di sini. Amen. Why? Kenapa? Because you have three kinds of wisdom. Karena kan saudara punya 3 jenis hikmat. Sensual wisdom, Hikmat nafsu manusia, Worldly wisdom, hikmat dunia, the demonic dan wisdom. hikmat dari setan-setan. Now people have got, Tuan. this is how the world operate. Bahwa ini caranya dunia itu But the beroperasi. people have got, Tetapi umat Tuhan, live by the wisdom of God. kita ini hidup oleh hikmatnya Allah. Now how do we live now? Bagaimana kita How do you hidup? receive the wisdom? Bagaimana kita bisa menerima The Bible hikmat? says Alkitab in katakan, Proverbs chapter 9 verse 10. Amsal 9 ayat 10 katakan, He said- permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Ah. Dan yang mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amen. So what is that? Apa sih yang The dikatakan? beginning of the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bahwa takut akan Tuhan itu disebut permulaan hikmat. Amen. Now people have got, Tuan. that means Artinya, when you learn to become a person who live in the fear of God. kalau kita menjadi orang yang belajar untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, Now people have got Tuan. how to takut akan Tuhan. bagaimana mau memiliki takut akan Tuhan? How to fear Him. Bagaimana mau takut akan I Tuhan? cannot see Him. Saya aja nggak bisa lihat I dia. cannot feel Him. Saya nggak bisa rasakan dia. How to fear Him. Bagaimana mau takut sama dia? Hello. Amen. I want to ask you, Saya mau tanya sama saudara. when was the first time you had a fear of God? WL, kapan pertama kali yang namanya takut, memiliki rasa takut akan Tuhan? Kapan pertama kali tahu? When you blow the, what do you call that? Saxophone, yeah? Ya, And suddenly your heart cannot move. Huh? Huh? Right now. Because you need air to blow the saxophone. iya, kalau yang namanya niup saksofon kan itu kan perlu yang namanya udara kan? And that means Artinya? you need to control your heart. Kita harus bisa yang namanya menguasai And your pernafasan, stomach. yaitu dari perut, Now suddenly cannot move. tiba-tiba nggak bisa bergerak. Aduh, takutnya. Takut apa? Takut apa? Takut mati. Takut mati juga. Many people takut akan Tuhan waktu mereka mau mati. Banyak orang tuh memiliki takut akan Tuhan tuh langsung otomatis kalau udah mendekati kematian. Amen. They will get suddenly fear God. Tiba-tiba dia memiliki rasa takut akan So, Tuhan. people of God. Jadi umat Tuhan, When was the first time you fear God? kapan pertama kali saudara memiliki takut akan Tuhan? Aneh ya Pak? Aneh kan? Kita lupa. Kita lupa. Why? Kenapa? Because you never feared God. Karena memang pada dasarnya kita nih semua nggak memiliki takut akan Tuhan. We know the Bible. Alkitab sih kita We tahu. read the Bible. Kita baca ini But we Alkitab. have no fear God. Tapi kita nggak punya rasa takut akan Tuhan. Why? Kenapa? Because we always exercise human logic. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk mempraktekkan logika We manusia. say, ya nggak apa-apa Tuhan tahu sih. Kita selalu pakai alasan nggak apa-apa lah, yang ini juga Tuhan Do tahu. you use that phrase? Kita pakai nggak yang namanya istilah seperti itu? Oh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dah. Tuhan tahu deh. Ya udahlah, merem sebelah mata juga Tuhan Iya, nggak tahu. apa-apa. Nggak Do you use apa-apa. that? Kita begitu gak? If you use that, Kalau saudara ngomong I seperti have itu, news for you. saya punya kabar buat You have saudara. no fear of God. Saudara tuh nggak punya rasa takut akan Tuhan. Kok Pak Pendeta kenapa diam begini Pak? Haleluya. Hah? Amin. Haleluya. Now people have got, Ma, Tuhan. this is the reality. Ini kenyataan. Because if you fear God, Karena kalau kita takut akan Tuhan, you will not do what you want to do. kita kan nggak mungkin dong kalau Alkitab bilang jangan lakukan, ya kita nggak mungkin lakukan. You won't do it. Kita nggak akan lakukan. Rugi nggak rugi lah, untung nggak untung doesn't matter. Yaitu kita nggak hitung-hitungan dulu mau rugi atau untung, tapi kalau Tuhan udah bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Amen. So when we were in Kuala Kapuas, happened to be the Bupati's wife's birthday. Jadi waktu yaitu kami bertiba di Kuala Kapuas, entah bagaimana hari itu ulang tahunnya istri Pak Bupati. So the pastor said, I must go. Jadi Pak Gembalanya bilang kita harus datang. I thought he will say, I will go, you stay back. Saya pikir ya udah dah kita diantar pulang aja ke penginapan, dia aja pergi sendiri. No, he said, no, you come. Lalu Gembalanya bilang enggak, ikut aja. Aduh, when we went in, Waktu kita masuk, the Bupati leave, everybody came to attend to us. jadi Pak Bupati yang tadi lagi ngumpul-ngumpul sama hamba-hamba Tuhan sama tamunya sama hamba-hamba Tuhan yang lain ditinggal terus dia nemenin kita. All the way.
Terus-terusan. And then everybody left. Semua orang pulang. I said, I want to pray for Bupati. Lalu saya bilang saya mau berdoa untuk Pak Bupati. Amen. Now people of God, Tuhan. I said, the fear of God Saya bilang takut akan Tuhan. will keep you in your position. Yaitu yang akan tetap membuat kau ada di dalam posisimu. The fear of God Takut akan Tuhan. will make sure that no man can touch you. Yaitu yang akan memastikan yaitu tidak ada orang yang bisa menyentuh kau. So what is the fear of God? Apa sih takut akan Tuhan? Jangan terima korupsi. Jangan terima korupsi. Hello? Amen? Now many years ago, I was invited to pray for another person. Itu beberapa tahun yang lalu saya diundang untuk berdoa untuk seseorang. Ketua DPR. Yaitu mantan ketua DPR saudara. Amen. So people of God. Tuhan. So I don't know that he's Ketua DPR. Saya nggak tahu kalau dia ketua DPR. So I was in the house, had a prayer meeting, finished. Jadi saya ada di rumah, salah satu rumah, saya ibadah doa, ya udah selesai. So the wife said, can you stay back and then pray for my husband? Lalu istrinya bilang, bisa nggak tunggu sebentar aja deh, tolong doakan suami So I saya. asked Ibu Lily, Jadi Pak Mutu tanya sama saya, whose husband? emang suaminya siapa? Oh, he is the Ketua DPR. Ya saya bilang, iya suaminya ketua DPR. I said, uh-oh. Hallelujah. Why? Kenapa? He's the second most powerful man in Indonesia. Karena apa? Kalau menurut konstitusi, ketua DPR itu adalah orang nomor 2, yaitu yang paling berkuasa setelah presiden. Not the deputy president. Bukan wakil presiden. No, it's the Ketua. Harusnya kalau terjadi apa-apa sama presiden, dia yang harus ambil alih dulu. Then only they will have appoint Baru anyone. setelah itu dia tunjuk langsung. Second most powerful man. Dia orang kedua sebenarnya yang punya So people kuasa. of God, Ma Tuhan, I ask God, saya tanya sama Tuhan, what do I say? apa yang mesti saya So katakan? the Lord said to me, Jadi Tuhan bilang sama 3 saya, things. 3 hal. So one of the things I told him, Yaitu salah satu yang saya katakan why pada dia, God is not happy with Indonesia. kenapa kok Allah begitu marah atau murka dengan Indonesia? But the Christians doa bilang kata Tuhan senang dengan Indonesia murka. I mean the berkat Tuhan melimpah dan all that. I don't know what to say. You better tell dong. Ya, kan kita orang Indonesia tuh asal kadang-kadang tuh kalau doa itu ya kita sih boleh aja klaim, ya Tuhan cinta sama Indonesia, Tuhan akan memberkati Indonesia, Tuhan akan memberikan pembaruan di Indonesia. Nah. Boleh aja. Boleh. But Tapi you must know the reality. kita harus lihat kenyataannya Is really God happy bagaimana. about Indonesia? Kita mesti lihat kita doa itu bener nggak Tuhan senang sama Indonesia? Is really happy? Bener nggak dia If senang? he's really happy, why there are so many catastrophes? Kalau memang Tuhan udah senang, kenapa kok di dalam negara kita banyak bencana? Alamiah? Not alamiah belongs to God? Bukan mungkin bencana alam yang dijadikan mungkin atau didatangkan Tuhan. Amen. So one of the things the Lord said, Yaitu salah satu hal yang Tuhan bilang. I am displeased with the highest official to the younger Yaitu lowest. saya sangat benci atau jijik yaitu dengan apa? Pejabat dari yang paling atas sampai yang paling bawah. You live in hypocrisy. Karena kamu semua hidup dalam kemunafikan. You go on Friday and you pray like that. Ya, kamu bisa pergi yaitu bisa hari Jumat sholat lah. And then you come back Lalu pulang ke kantor. to the office. Ke kantor. You put your hand under the office Ya, table. kamu taruh tanganmu di bawah I meja. told this to Ketua DPR. Saya kasih tahu terus terang kepada ketua I DPR said, God is not happy about this. bahwa Tuhan tidak suka dengan And perbuatan because of seperti that, ini. many people are suffering in this country. Dan oleh karena perbuatanmu itulah yaitu banyak orang-orang di Indonesia ini yang menderita. And the truth cannot be straightened. Yang namanya kebenaran tidak bisa diluruskan. Who is responsible? Tanggung jawab Yang siapa? menyogok is the one who bend the truth. Bahwa orang yang memberi sogok lah yang membelokkan jalan keadilan. That's what my Bible says. Itu yang dikatakan yaitu oleh And I Alkitab. must tell you, Dan saya harus kasih tahu everyone saudara, who menyogok will go to hell. bahwa setiap orang yang mempraktekkan sogok pun juga akan masuk ke neraka. Don't play the fool, yeah? Jadi jangan main-main. Where is the fear of God? Jadi di mana rasa takut So akan where is the Tuhannya? wisdom of God? Jadi di mana hikmat So the Tuhannya? wisdom of God will come only when you fear God. Yaitu hikmat akan Tuhan itu hanya kita dapatkan kalau kita takut akan Dia dulu. When you fear Him, Kalau kita takut akan He Dia is dulu. watching you. Dia mengawasi kita. What you're doing, Apa yang kita lakukan? when you do something transgress His law, Yaitu kalau kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum He Dia, turns His eye away from you. maka artinya apa? Tuhan udah palingkan juga matanya tuh He dari will not kita. look at you. Dia nggak mau lihat kita He will lagi. not see you. Dia nggak mau lihat Then how kita. can you say you're blessed? Jadi kalau Tuhan nggak melihat kita kok ngaku hidupnya diberkati? Jadi berkat itu dari mana sekarang? Jadi perlu ditanyakan lagi itu berkat datangnya dari mana? So people of God, Ma Tuhan. that is why the psalmist Oleh says, karena itu pemazmur katakan, we read the Psalms just now. yaitu Mazmur yang Oh, how great ke-31. is your goodness which you have laid for those who fear you. Yaitu, oh betapa besarnya itu kebaikan yang kau simpan bagi orang-orang yang takut akan kau. Amen. How much?
begitu besarnya. How great is your goodness? Dikatakan begitu besarnya yaitu apa? Kebaikanmu. For whom? Buat siapa? To which you have laid for those who fear you. Yang memang sudah engkau simpan, yaitu untuk orang-orang yang takut akan For the engkau. people who fear you. Jadi untuk orang yang takut akan Now, Tuhan. this is what Paul writes in 1 Corinthians 2:9. Bahwa inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat I'm sure you 9. know it. Saya yakin saudara tahu, tetapi seperti ada yang tertulis bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, segala sesuatu Allah telah sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Amen. Now, people of God, Tuhan. how can you kasih Tuhan without the fear of God? Bagaimana mungkin saudara mengaku saudara sayang cinta Tuhan kalau takut akan Tuhannya aja nggak punya? Hello? Amen? Now, people of God, Tuhan. so we need to reconstruct ourselves. We Jadi, consider. Kita itu mesti apa? Atur balik lagi diri kita, And ask pikirin. Tanya sama diri kita Am I sendiri. walking with this God? Saya ini udah jalan benar belum sama Now, Tuhan? people of God, Tuhan. to be truthful to you, Untuk jujur sama saudara. all our travel to all these places, Bahwa dalam perjalanan, karena ini kan menjelang pencurahan Roh Kudus, jadi kita memang KKR, rally KKR ya. amen, people of God, dari tanggal not all the 30. place we go, we have enough money to pay for everything. Bahwa nggak semua tempat-tempat pelayanan yang kita pergi, mereka sediain si tiket ataupun yang namanya tempat ataupun kasih persembahan kasih. Enggak, We pay ourselves. kita bayar sendiri. Jadi untuk apa? Kalau mau hitung-hitungan duit, mau ngapain saya pergi pelayanan begitu? Hello? But why? Kenapa? You are responsible to the kingdom. Karena saya tanggung jawabnya sama kerajaan Allah. I am responsible to him, Saya bertanggung jawabnya sama Dia, not to man. bukan sama Why? manusianya. Kenapa? Because the one who feed me is he. Karena yang kasih makan saya tuh Dia. He is the one who clothed me. Dia yang kasih saya pakaian. He's the one who blessed my Dia life. yang memberkati kehidupan saya. Now, if that is true, Kalau itu benar, then lalu for me it's just following, being faithful to God. buat saya mengalir aja, disuruh kemana saya ikut aja sama Tuhan. Now, Pokoknya that's what setia we aja. learned from Abraham. Itu yang kita pelajari dari Abraham. Abraham was just what he called was totally submissive to God. Abraham itu benar-benar sepenuhnya tunduk sama Allah. Now, people have God. Tuhan. When Abraham left what they call Mesopotamia Pada in waktu Haran, yaitu Abraham meninggalkan yaitu Haran, Mesopotamia. the house that Abraham lived, the archaeologists found, Bahwa arkeolog menemukan tempat tinggal Abraham. and the house that Abraham lived had pipe water. Yaitu di rumah itu tuh udah punya pipa air. Now, can you imagine now? Saudara He bayangin. left that and went to place where he does not even know where to live. Bahkan Allah cuma perintahkan apa? Keluar dari situ, pergi ke tempat mana yang nanti aku kasih tahu. Into a tent. Dia mesti apa? Pindah-pindah hidup dari satu tenda ke satu Now, tenda. in the tent there is no toilet, Yang no? namanya tenda mana ada toilet? Amen. And cooking Yang namanya masak must be outside. harus di luar. Where do you eat? Makannya di mana? Now, people of God, Tuhan. can you imagine? Saudara You bayangin. live in an uncertainty, but you love this God. Saudara itu hidup di dalam ketidakpastian tapi tetap cinta Tuhan. Hello? Amen? We live in all facilities and we say saya cinta Tuhan. Kita semua hidup di dalam semua fasilitas dan kita bilang kita cinta Tuhan. So people of God. Jadi umat So Tuhan. what is fear of God? Jadi apa sih takut akan Tuhan? Beginning of wisdom. Yaitu dikatakan permulaan And hikmat. the Bible talks about two men who fear God. Lalu Alkitab berbicara tentang dua orang yaitu yang takut akan If you Tuhan. follow this life, Kalau saudara pelajari hidup if mereka you live their life, dan saudara lihat hidup mereka, this God's eyes will come upon maka you. mata Tuhan akan tertuju kepadamu. Number one, Yang pertama, we read in Job yaitu kita baca di dalam Ayub. chapter 1 verse 1. Yaitu dikatakan yaitu di dalam Ayub 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Okay. Job chapter 1 verse 1. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amen. So what is takut akan Allah? Apa yang dimaksud takut akan Allah buat Ayub? Menjauhi. Ia menjauhi kejahatan. Halo. Amen. So what is the fear of God? Jadi apa yang dimaksud takut akan Tuhan? So my question is, Pertanyaan saya. do you know what is good and bad? Saudara udah tahu belum perbedaan antara baik dan jahat? And do you know when it's bad you do it? Dan kita tahu nggak kalau itu jahat kita masih tetap lakukan? That means you don't fear God. Artinya kan kita nggak memiliki takut akan Tuhan. Sunyi banget Pak hari ini. Haleluya. Biasanya suka cita nih. Haleluya. Now people of God. Ma, Tuhan. So can you see that? Saudara So lihat what ini. is fear of God? Apa sih yang dimaksud takut I know akan that's Tuhan? bad. I know that's not right. Saya tahu itu jahat, saya tahu itu nggak benar. I know it cannot be done. Dan saya tahu itu nggak boleh Should not dilakukan. be done. Nggak boleh But dilakukan. I do it.
Tapi saya lakukan. That means Artinya, I have no fear of kan God. saya nggak punya takut And akan if I have Tuhan. no fear of God, Kalau saya nggak punya takut the akan Tuhan, wisdom of God cannot come to me. hikmatnya Allah nggak akan turun dalam The hidup saya. knowledge of God cannot come to me. Pengetahuan Tuhan tidak akan turun dalam hidup And saya. the everlasting joy of God cannot be my strength. Dan juga yaitu sukacita yang kekalnya Allah nggak bisa ada di dalam kehidupan saya. Amen. Unless you get worship leader like this. Kecuali kalau saudara punya well kayak dia. Aduh, bersemangat. Dia aja yang saya liatin dari tadi semangat. They're telling the people, ayo angkat Ayo, tangan. ayo. Kalau Amen. saudara semangat, saya yakin well saudara nggak perlu yang namanya ayo dong, ayo dong, ayo dong. Amen. I remember once one of your GBA pastor came with me to India. Saya masih ingat yaitu salah satu yaitu gembala ya GBI ya. Dia ikut kami pelayanan ke India. Amen. He and his assistant pastor and 4 of his members. Jadi dia dengan asistennya, wakil gembala dengan 4 yaitu apa pemain musik. Amen. He want to. They say, Pastor, kapan dong? Ayo, ayo. He was telling me. Jadi dia terus yang minta ayo dong, ayo kita pelayan ke I said, India. benar Bapak mau ikut? Saya bilang bener nih yakin mau ikut. Okay lah, I atur. Ya udah kita atur. So we went there. Kita ke sana. First day service, Hari ibadah pertama he came to the church. dia datang ke gereja. He got a shirt. Shock. Dia kaget. There is no carpet, Karena memang gereja yang nggak ada karpet, no kursi, nggak ada pakai kursi, no AC. nggak ada AC. Amen. The drum. Drumnya Ini berapa usianya Pak? Umurnya berapa drum? udah berapa tahun ini drum dipakai di gereja ini? Hah? 8 tahun ya. Itu dia punya drum 25 tahun. Kalau drum dia udah 25 tahun. Everything is broken. Semua-muanya udah copot sampai yang namanya lempengannya tuh udah pecah sebelah. And they got one what they call organ. Lalu punya satu keyboard kecil. Not keyboard like this, ya. Bukan keyboard seperti ini. And that is almost about 20 years. Itu pun usianya udah 20-an tahun. And then they play that and they play that drum. Ya mereka mainin itu alat musiknya. And the people worship the Lord, they jump and worship the Lord. Mereka Filled with the Holy Ghost. jemaatnya yaitu yang menyembah, yang memuji itu bisa apa? Berlompat-lompat, bertepuk tangan, So the dipenuhi dengan pastor Roh was Kudus. sitting next to me. Jadi gembalanya itu duduk di sebelah saya. I was looking at him. Saya liatin dia. His tears coming down. Dia nangis. I said, what happened? Saya tanya, kenapa Pak? Maybe missed home, ya. Rindu ya sama rumah ya. Then he looked at me. Dia liatin saya. I said, Papa, I cannot believe this. Saya bilang, Pak saya nggak percaya nih sama jemaat-jemaat ini. You know why? Kenapa? Because in my church must ask, ada sukacita? Karena kalau di gereja saya ada sukacita. Ditanya sama tepuk jemaat. tangan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan. Hallelujah. But here, Tapi kalau di I sini don't have to say anything. kok nggak perlu diaba-abain? From the beginning to the end, Dari awal sampai akhir. the people are jumping and worshiping. Mereka itu berlompat menyembah People are Tuhan. bowing down. Yaitu mereka sujud People are menyembah. kneeling, Mereka berlutut. crying, Nangis. worshiping God. Menyembah Tuhan. He said, I have never seen this in my life. Saya nggak pernah ngelihat hal seperti ini di gereja saya. But they are very simple people. Tapi orang-orang itu tuh orang-orang yang sederhana. Hallelujah. Now, he told me that. Dia bilang sama saya, Oh, I cannot believe this. saya nggak percaya loh hal ini. I must take my church members to come and learn here. Saya kayaknya ini harus bawa jemaat saya untuk belajar dari mereka nih. To come and see. Untuk lihat. You want to seriously serve God? Kalau benar-benar mau melayani Tuhan, Come and see. ayo datang lihat. See how simple they are. Lihat bagaimana hidupnya How mereka much tuh they love the sederhana. Lord. Seberapa mereka benar-benar cinta How much they Tuhan. fear God. Seberapa mereka takut How akan much they Tuhan. want to be obedient Dan to God. seberapa mereka mau taat sama So Tuhan. number one, Yang pertama, fear of God, takut akan Tuhan, keep away from yaitu evil. menjauhi kejahatan. Number two, Kedua, we will see the fear of God of Abraham. yaitu kita lihat yaitu takut akan Tuhannya di dalam kehidupan Abraham. Now people of God, Ma Tuhan, the Bible says here, Alkitab katakan, after Abraham got his blessing, yaitu setelah Abraham mendapatkan berkatnya, his son Isaac, yaitu anaknya Ishak. and then 13 years later, Jadi setelah yaitu 13 tahun, that means now Abraham is 113 years old. artinya usia Abraham kan udah 113. Now God said to Abraham, Sekarang Allah katakan pada Abraham, in chapter 22, di dalam Kejadian in 22 verse 2, ayatnya yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak. Ah. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Amen. Now people of God, Ma Tuhan. can you imagine for a moment? Saudara bayangin sejenak, He waited for 25 years bahwa to get a child. Abraham udah apa? Nungguin 25 tahun janji Tuhan Now dikasih he got anak. a child. Sekarang udah dapat anak, 13 years later, udah nikmatin 13 tahun. God said, give me back. Tuhan bilang apa? Kembaliin Ishak padaku. What will you say? Kalau saudara dalam posisi Abraham gimana? Hah? Ya saya udah tua bagaimana ambil sekarang dari am I right? Ya, kalau kita mungkin berpikir saya udah tua begini kapan lagi nanti punya anak. But Abraham Tapi Abraham knew his God.
tahu siapa Tuhan Allahnya. But because Karena this God never makes a mistake. Allah itu nggak pernah berbuat salah. Now people of God, Tuhan, you must remember this. saudara harus ingat God ini. never makes a mistake in your life. Bahwa Tuhan tidak pernah berbuat salah di dalam He has kehidupanmu. never made one mistake in your life. Dia tidak pernah berbuat satu kesalahan pun dalam kehidupanmu. He is a perfect Karena God. dia adalah Allah yang sempurna. If it happens because of our foolishness. Bahwa kalaupun yang namanya sesuatu keburukan terjadi, itu pun biasanya karena kebodohan kita. It's our foolishness. Itu karena kebodohan kita. Not the problem of God. Bukan karena problemnya itu dari Tuhan. So when Abraham came and wanted to give the sacrifice, Ketika yaitu Abraham naik ke atas Gunung Moria dan ingin mempersembahkan Ishak In sebagai verse 12. korban persembahan, ayat 12 katakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. now he says, now I know that you fear God. Sekarang malaikat Tuhan bilang bahwa sekarang aku tahu kamu takut akan Tuhan. So how do you know you fear God? Jadi bagaimana saudara bisa tahu kalau saudara Or how takut do akan you know Tuhan? other people fear God? Atau bagaimana saudara bisa tahu orang takut akan Tuhan? They have given their best to God. Bahwa orang itu adalah orang yang berani memberikan apa yang paling terbaik hidup dia itu buat Tuhan. Everything, Apapun, whatever the best, apapun yang terbaik. belongs to Him. Kalau Tuhan minta, dia kasih. Take it. Ambil aja, Take it. ambil. So what is he living for? Jadi hidup ini untuk apa? Because God had already told Abraham, Karena memang Allah sudah katakan pada Abraham, I am your reward. aku ini kan upamu. I am your reward. Aku ini Now upamu. people of God, Ma Tuhan, what else do you want in this world? jadi apalagi yang saudara mau di dunia When ini? you have God, the creator of heaven and earth. Kalau saudara sudah memiliki upah dan upahnya itu adalah apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. And when that God says, I give you, Dan kalau Allah katakan aku beri kepadamu, I give you myself as a reward. aku berikan diriku sebagai upahmu. Hello? Amen? So people of God, Jadi umat Tuhan, so where do we learn now? di mana kita belajar? We learn from the word of God now. Kita belajar dari firman How to Tuhan, fear God. yaitu bagaimana untuk takut That akan means Tuhan. I know the fear of God means like that. Artinya bahwa apa? Oh, takut akan Tuhan tuh seperti ini. That's why the Bible says, Oleh karena itu Alkitab God katakan, gives fear. God gives wisdom Tuhan memberikan yaitu knowledge, hikmat, pengetahuan, and joy dan sukacita to a man pleasing to Him. kepada orang apa? Yang hidupnya berkenan kepada The Tuhan. man who pleases Him. Orang yang hidupnya berkenan kepada dia. How can you please God? Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Because the Bible says, Karena Alkitab katakan without faith, it is impossible to please God. bahwa tanpa iman itu mustahil kita bisa menyenangkan Tuhan kita. Am I right? Benar gak? Hebrews 11:6. Yaitu dikatakan yaitu di dalam yaitu surat yaitu Ibrani yaitu 11 ayatnya yang ke-6. He says, Dikatakan Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang But yang you know what sungguh-sungguh we do? mencari dia. Apa yang kita lakukan? whenever we cannot do anything, we say, beriman aja lah. Kalau kita udah yang namanya kepepet, udah mentok, baru kita bilang, yaudah deh beriman aja. Udahlah, beriman aja lah. Beriman aja deh. That's not iman. Itu bukan iman. That means that is actually giving God an excuse. Itu sama aja kita kasih alasan buat Tuhan. Now you are making God an excuse. Kita itu menjadikan That is Tuhan not iman. alasan. Itu bukan iman. Iman must grow. Karena yang namanya iman itu harus bertumbuh. Amen. Many people say, oh kita hanya punya iman sebesar. Iya. Kenapa Pak? Biji sesawi itu seperti biji durian Pak? Oh enggak ya? Biji rambutan? Enggak juga Pak. So what biji sesawi means? If I take out my glasses, I cannot see. Artinya apa? Kalau saya copotin kacamata ini, itu biji sesawi saya nggak bisa lihat. Cannot see. Nggak bisa lihat. So what does that mean? Maksudnya apa? In Mark 4:31-32, Yaitu di dalam, yaitu Markus, yaitu 4 ayat yang ke-31, 32. Jesus talk about this mustard seed. Yesus berbicara tentang yaitu biji sesawi ini. He said, Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Amen. So what is it? Apa ini? That means it must grow. Yesus katakan biji sesawi ini harus apa? Ditabur dan dia harus It tumbuh. must grow. Dia harus tumbuh. So you must ask yourself, Jadi tanya pada dirimu how many sendiri. years have I been a Christian? Berapa tahun nih saya udah jadi Have I Kristen? grown? Saya bertumbuh Have gak? I grown? Saya bertumbuh Have gak? I grown in the image of God? Saya bertumbuh di dalam gambaran Have Allah I gak? lived more like God? Apakah saya hidup makin lama seperti Allah Or lagi? Atau more like the world? semakin lama semakin kayak dunia? Because you see the church today like the world. Kenapa kalau kita lihat yang namanya gereja zaman sekarang gak ada bedanya sama dunia. Sepertinya kita udah nggak punya modal lagi. Amen.
we become like the world. Kita udah sama seperti We dunia. act like the world. Kelakuan kita kayak We behave dunia. like the world. Perbuatan kita seperti We dunia. live like the world. Kita hidup seperti But we dunia. say we anak Tuhan. Tapi kita mengaku kita anak Tuhan. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Cannot be. Nggak bisa. Because the people of God who belong to God look like God. Karena apa? Karena kalau memang orang itu milik Tuhan, dia juga kelihatan rupanya seperti The Tuhan. attitude, Sikapnya, their lifestyle, gaya their hidupnya, behave, kelakuannya, their joy, their sukacitanya, happiness, kebahagiaannya, the willingness to serve yaitu kerelaan untuk melayaninya, is always there. selalu ada. Anytime. Kapanpun. If Freddy. Pak Freddy called middle of the night, Kalau misalkan saudara ditelepon sama Pak Freddy tengah malam, tengah malam, and call you, misalkan telepon WL, bisa nggak ikut sekarang ke pelayanan? ayo yuk ikut yuk, misalkan doakan orang yuk pelayanan. Oh, kemana Pak? Kemana Pak? Oh, kita mau doa untuk orang kerasukan. Oh, sorry Pak, I feel feverish. Iya Pak, maaf Pak, saya lagi demam nih. Oh, sorry Pak, my child is not well. Lah, sorry Pak, anak saya lagi nggak Are sehat. you willing anytime, any moment, any place? Jadi kalau saudara itu yang namanya melayani, siap sedia nggak kapanpun, dimanapun, yaitu saat apapun. That means Artinya, Christ is with you. Kristus bersama dengan engkau. He's with you. Dia bersama You are denganmu. living in Him. Dia hidup di dalammu. He lives in you. Dan dia juga di dalam engkau. You are ever ready. Artinya apa? Kalau dia ada di dalammu, engkau di dalam dia, kita kapan aja siap sedia. Ever ready. Siap sedia. Bukan battery. Bukan hanya baterai ever ready. Kita yang jadi ever ready. Kita juga bisa siap sedia. Hallelujah. Ever ready for God. Amen. Some people have God. Ma Tuhan, So that's what the God wants. itu yang Tuhan mau. So He said, Dikatakan, now I know. sekarang aku tahu. So what will God give now? Apa sih yang Tuhan kasih? How great is your goodness which you have laid up for those who fear you. Yaitu Mazmur 31 tadi ayatnya ke-20 katakan, oh betapa besarnya kebaikanmu yang telah kau simpan untuk orang-orang yang takut akan kau. Amen. Now people have God. Ma Tuhan. He's already simpan di sana. Artinya apa? Memang Tuhan tuh udah simpan stoknya. Already ready. Udah siap sedia. Now, how does the release come? Bagaimana yang namanya stok ini bisa dikasih ke kita? According to the degree you fear God. Itu menurut ukuran seberapanya kita takut akan Tuhan. According to the degree you fear God. Menurut ukuran seberapa kita takut akan And Tuhan. then the release will come. Baru berkatnya itu diturunin. So people have God. Ma Tuhan. As Christian today, Sebagai orang Kristen sekarang ini, what God wants to do? apa sih yang Tuhan mau lakukan? Now, when He blesses you like that, He also protects you. Bahwa kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan juga mau melindungi kita. He Dia protects akan you. melindungi kita. Amen. He'll protect you from unnecessary Yaitu people. dia akan melindungi kita dari hal-hal yang enggak-enggak. He'll protect everything that you have. Dia akan lindungi atau jagain apa yang kita punya. Because Job feared God, the Bible says in chapter 1 verse 9. Karena Ayub yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, lalu dikatakan yaitu. I must finish now. 10 or 9? Yeah. Lalu jawab Verse iblis 10. kepada Tuhan, apakah dengan tidak Verse mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya pun makin bertambah di negeri itu. Amen. So what is the blessing of the fear of God? Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan berkatnya apa? God is the protector. Tuhan yang menjadi perlindungannya. God protect your business. Jadi apa? Kalau saudara punya bisnis, Tuhan yang menjadi perlindungan God protects your bisnismu. finance. Tuhan yang akan melindungi He keuanganmu. protects your economy. Dia yang melindungi He ekonomimu. protects your wife, Dia melindungi istrimu, your children, anak-anakmu, and your life dan hidupmu from every evil or disaster. dari setiap kejahatan ataupun dari kehancuran. He will be there. Dia akan ada di situ. So the devil is saying, did Bukan God, did what he call Job fear for no reason? Emang Ayub takut akan kau itu nggak ada alasannya? Now why? Kenapa? Every time we compromise, Setiap kali kita kompromian, because we fear that we might lose the blessing. karena apa? Kita biasanya kompromian karena kita ketakutan kehilangan berkat. Now we say, ya nggak apa-apa, Tuhan tahu. But Job doesn't do that. Ayub nggak melakukan itu. He said, no, I will not do that. Dia katakan nggak, aku nggak akan lakukan No, itu. I will not do that. Nggak, aku tidak akan Aku lakukan. rugi sekarang nggak apa-apa. But I will not do it. Aku rugi ya nggak apa-apa, tapi aku nggak akan lakukan. I will listen to God's voice. Aku dengarkan aja apa yang dikatakan And the Tuhan. Bible says Dan here, Alkitab katakan, because of that, oleh karena itu God protected him. Tuhan yang memasang apa? Perlindungan pagar. Nothing can touch their life. Artinya apa? Nggak ada yang bisa menyentuh apa yang menjadi milik Ayub. Why? Kenapa? Because God said to Abraham, I'm your shield. Karena apa? Karena Allah sendiri aja bilang sama Abraham, Abraham, aku lu perisaimu. I'm your shield. Aku lu perisaimu. No one can touch you. Nggak ada yang bisa Before menjamamu. they touch you, Sebelum orang itu they menjamamu, have to touch me. dia mesti hadapi aku dulu. Now people of God, Ma Tuhan, this is the blessing bahwa ini adalah berkat, when we learn to submit and obey God's word. yaitu yang kita dapatkan kalau kita belajar The itu real tunduk blessing kepada Tuhan. comes Berkat yang sesungguhnya datang Only when we obey the word. kalau kita taatin firman Tuhannya. And that blessing Dan berkat ini will be everlasting. akan menjadi kekal. I say these words and I close. Saya katakan ayat ini dan saya akan tutup. In Psalms 112 verse 1, 2 and Yaitu 3. dalam Mazmur 112
15 ayat 1, 2, dan 3 katakan. Ah. Berbahagialah orang yang takut akan Bukan Tuhan. berbahagia, diberkati ya. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada perintahnya. Ah. Dan anak cucunya akan perkasa di muka bumi dan angkatan orang benar akan diberkati. Ah. Harta dan kekayaan akan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Hallelujah. The people of God. Ma Tuhan, It's complete. ini udah sempurna. complete. Udah sempurna. It's complete. Udah If sempurna. you live in the fear of God, Kalau saudara benar-benar hidup dalam When takut you akan delight Tuhan, in the word of God, kalau kesukaan saudara ada pada firman it Tuhan, will lead you to the fear of God. bahwa itu yang akan menuntun kita masuk ke dalam And when takut you akan live in Tuhan. the fear of God, Kalau kita hidup di dalam takut akan You Tuhan, live in the fear of God. kita hidup takut akan And Tuhan. when you live in the fear of Kalau God, kita hidup takut akan Tuhan, you teach your children fear of kita pun God. sebagai orang tua akan mengajarkan And when your anak kita. children grow up, Dan jadi anak-anak waktu they bertumbuh, become perkasa. mereka baru bisa menjadi And God perkasa. says, Dan Tuhan bilang, because you fear God, oleh karena kau takut akan I will Tuhan, bring wealth and riches in your home. bahwa aku yang akan membawa harta dan kekayaan untuk masuk You ke dalam don't look for rumahmu. it. Bukan kita yang cari lagi. You don't look for it. Bukan kita yang cari. God says, I will send it to Tuhan you. katakan aku yang kirim buat kamu. The people will come looking for you. I want to do business Bahwa with you. orang yang akan datangin kita untuk berbisnis dengan kita. And they will come and say, I have business. Do you want to invest? Bahkan mereka yang akan menawarkan, saya punya bisnis mau investasi. Why? Kenapa? Because I know you're a righteous Karena man. aku tahu kamu orang benar. You're a God-fearing man. Kamu adalah orang yang You're an takut akan honest Tuhan. man. Kamu orang You're jujur. a man of integrity. Kamu adalah orang yang punya We want to integritas. do business with you. Ya, kami ingin berbisnis denganmu. So people of God, Ma Tuhan, tell me today. coba katakan pada saya. Tell me today. Coba katakan pada Is saya hari it ini. worthy to fear God? Artinya kita ini layak nggak sih kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan? Because many people don't fear God. Kenapa banyak orang tuh ketakutan dulu untuk They hidup takut akan Tuhan. compromise. Sehingga mereka And then kompromian. they say Tuhan berkati. Lalu nanti mereka bilang Tuhan berkati That is saya. not from Tuhan dari surga. Itu belum tentu datangnya dari Tuhan yang dari Because surga. Tuhan dari surga can only walk when you obey Him. Kenapa? Karena Tuhan dari surga itu hanya bisa memberkati kita itu menurut apa? Caranya yang dia udah tentukan buat kita. And when we do that, Kalau kita lakukan itu, let me tell you this. mari saya Your beritahukan riches will be forever. bahwa kekayaan kita akan tetap kekal. God will protect your riches. Tuhan yang akan menjaga kekayaan And He will kita. make sure that your children will grow in them. Bahkan juga kita akan dia memastikan anak cucu kita juga bisa menikmati. And you will lack nothing good in Dan your kita life. tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. May God bless you. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Let us pray. Mari kita berdoa. Living gracious Father, we thank you this afternoon. Allah kami yang penuh dengan kasih karunia, kami berterima kasih untuk siang hari ini Tuhan. We thank you for this morning's goodness among us. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini di Thank tengah-tengah you for kami. your word that comes upon us. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang turun atas That kami. shakes our thinking. Yang menggoncangkan pola pikir Challenges kami. our Yang menantang pola pikir kami. help us, Lord, Tolong kami Tuhan. that we might be faithful to Supaya you. kami boleh setia That kepadamu. we might live more and more Supaya kami boleh hidup lebih dan lebih in the lagi. fear of God. Di dalam takut akan Tuhan. That our lives Sehingga hidup kami might be hidden in you. boleh tersembunyi di dalam-Mu. And all the goodness of God Sehingga semua kebaikan will Tuhan come upon us akan turun ke dalam and kami. our descendants. Dan juga Bless keturunan-keturunan your kami. people today. Berkatilah umat-Mu Let hari the words ini. be planted into their hearts. Biarkan setiap firman yang sudah ditabur tertanam dalam hati Let the word mereka. of God, Siarkan firman Tuhan like what you say, seperti yang kau katakan. and you shall know, and the truth will set you free. Dan kamu akan mengetahui kebenaran-kebenaran itulah yang memerdekakanmu. Help them to live Tolong mereka untuk hidup in the real deliverance in the Lord. di dalam yaitu pelepasan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bless them, Father. Berkati mereka Bapak. And bless Pak Freddy, Dan juga berkati Pak Freddy, his wife, istri, children, anak-anak, all the elders, dan semua yaitu para penatua. as they lead your people. Sebagaimana mereka menuntun umat-Mu di tempat Let ini. your light shine upon them Biarkan Tuhan cahayamu bersinar dalam hidup and mereka. strengthen their life. Dan kuatkan hidup mereka. Commit them all into your Kami loving menyerahkan care. mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Only in Jesus' Hanya name. di dalam nama Tuhan Yesus With Kristus. thanksgiving.